Pagi di Century selalu kelam, tanpa matahari, hanya kabut ungu yang menggantung abadi. Pemuda itu duduk di atas dahan pohon hitam, memandang jauh ke dalam hutan. Tubuhnya masih terasa berat setelah gejolak lapar jiwa semalam, tapi matanya lebih tajam, seakan instingnya terasah. Lira berdiri di bawah, melipat tangan di dada. Kalau kau ingin bertahan lebih lama, kau harus belajar cara berburu yang efisien. Menghantam semua musuh sampai mati mungkin berhasil sekarang, tapi akan menghabiskan energi jiwamu sendiri. Pemuda itu menoleh, alisnya terangkat. Efisien? Lira mengangguk. Ia lalu menarik belati tipisnya, memamerkan aura biru samar. Ada 3 prinsip berburu. Pertama, cari titik lemah. Semua makhluk jiwa punya inti. Hancurkan itu, dan tubuh mereka runtuh. Kedua, gunakan jebakan. Jangan habiskan tenaga dengan menyerang langsung. Dan ketiga, serap segera. Jangan beri kabut jiwa kesempatan menyebar. Ia melompat ke arah seekor binatang jiwa kecil yang muncul dari semak kabut. Dengan gerakan lincah, ia menusukkan belatinya ke bagian bawah leher makhluk itu. Makhluk itu meraung, tapi langsung pecah jadi kabut ungu. Lira menengadah, menyerap kabut itu perlahan. Setelah selesai, ia menatap pemuda itu. Begitulah cara seorang pemburu sejati bertahan. Pemuda itu melompat turun. Aku mengerti, tapi caraku berbeda. Seketika, ia menoleh ke arah 2 binatang jiwa yang muncul dari sisi lain. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Aura beratnya menyebar, membuat tanah bergetar. Dum! Satu pukulan menghancurkan dada makhluk pertama. Bang! Siku menghantam kepala makhluk kedua. Kedua tubuh itu pecah bersamaan, berubah jadi kabut tebal yang bercampur di udara. Tanpa gerakan ritual seperti Lira, pemuda itu hanya membuka mulut sedikit, dan seluruh kabut tersedot masuk, diserap seketika. Lira terdiam, matanya melebar. Itu mustahil. Tidak ada buangan yang bisa menyerap 2 kabut sekaligus, apalagi tanpa perantara. Pemuda itu berdiri tegak, napasnya stabil, auranya bergetar semakin kuat. Ia menoleh padanya, tatapannya datar. Tubuhku butuh banyak, jadi tubuhku akan mengambil banyak. Lira menggertakkan giginya. Di satu sisi, ia merasa kagum. Pemuda ini benar-benar monster. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang merayap. Jika kemampuan itu terus berkembang, siapa yang bisa menghentikannya? Pemuda itu menatap tangannya, merasakan getaran energi yang masuk. Efisiensi menurutmu adalah hemat tenaga. Efisiensi menurutku adalah melahap semua yang ada di hadapanku. Lira menarik napas dalam, menahan kata-kata yang ingin ia lontakkan. Ia sadar, semakin lama bersama pemuda ini, semakin besar pula jarak yang terbentuk antara mereka. Namun dalam hati kecilnya, ia juga tahu, jika ingin bertahan di Century, mungkin satu-satunya pilihan adalah tetap berada di sisi monster ini. Century malam itu sunyi, hanya desir kabut yang terus berputar seperti gelombang tak berujung. Pemuda itu berjalan sendirian di depan, sementara Lira mengikuti dari belakang dengan langkah hati-hati. Mereka telah berburu sepanjang hari, mengisi tubuh jiwa dengan energi baru. Namun tiba-tiba, langkah pemuda itu berhenti. Pandangannya jatuh pada sebuah reruntuhan kecil di antara akar pohon hitam raksasa. Benda itu memantulkan cahaya samar dari api jiwa yang ia bawa. Ia jongkok, menyibakkan debu ungu yang menempel. Jantungnya berdentum keras. Itu jiok pecah, retak di beberapa sisi, tapi ukiran pada permukaannya masih jelas. Lambang klan yang pernah ia sebut keluarga. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Ingatan kembali menghantam, wajah ayahnya, senyum lembut ibunya, tawa saudara-saudaranya, semua lenyap dalam kobaran api ketika tangan penghakiman jatuh menghancurkan planet mereka. Lira mendekat, keningnya berkerut. Itu Jioklan? Pemuda itu mengangguk pelan. Matanya masih menatap benda itu seakan ingin menembus masa lalu. Ini milik keluargaku, klanku. Mereka semua sudah musnah. Tapi mengapa ada pecahan ini di Century? Lira terdiam. Tatapannya berubah serius. Kalau begitu,
Mungkin keluargamu tidak benar-benar dimusnahkan, atau setidaknya ada yang dibuang ke sini. Kata-kata itu menusuk hati pemuda itu. Harapan tipis bahwa mungkin ada yang selamat bercampur dengan amarah, karena jika benar begitu, berarti tragedi itu bukan kehendak acak, melainkan bagian dari rencana. Ia mengepalkan tinjunya. Jiok retak itu hampir hancur dalam genggamannya. Aura jiwanya bergetar hebat, membuat kabut di sekitar menyingkir. Siapapun yang memainkan nasib keluargaku akan kuburu, bahkan jika itu dewa sekalipun. Lira menatapnya, ada rasa takut sekaligus agum di matanya. Ia bisa merasakan tekad pemuda ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pemuda itu menyelipkan jiok itu ke dalam pakaiannya. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini, tapi ini cukup bagiku untuk percaya ada yang harus kubongkar di balik sanctuary. Lira menarik napas dalam, menahan kata-kata yang ingin ia lontarkan. Kalau benar begitu, kau akan menantang bukan hanya para buangan, tapi juga para pengawas. Dan mereka jauh di luar apa yang bisa kau bayangkan sekarang. Pemuda itu menongeh, matanya dingin. Aku tak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak akan kehilangan lagi. Angin dingin meniup kabut, membuat pepohonan hitam berderit. Malam itu, di tengah kegelapan sanctuary, sebuah janji lahir di dalam hatinya. Janji untuk menemukan kebenaran di balik kehancuran klannya.